Selamat pagi. Oke, anak-anak siap belajar hari ini? Semua belajar? Siap ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Maka baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, doa dulu bersama dari kita masing-masing. Kemudian ibu minta kesediaannya Muhammad Adil maju depan dengan lampunya. Silakan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selesai. Yuk, semoga Allah sama kita Muhammad dan tidak. Oke, karena hari ini ada yang tidak hadir. Hanya ya. Oke, sekarang dipersiapkan dalam tulisnya buku, kemudian akan dipersiapkan dulu kita mulai pembelajaran. Hari ini kita akan kembali belajar mengenai teks hikayat. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang hikayat. Ada yang ingat apa itu hikayat? Ada yang ingat? Silakan. Siapa yang mau menjelaskan? Helena, berdiri. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita, undang-undang dan silsilah yang bersifat rekaan, keagamaan, historis, geografis atau gabungan dari sifat-sifat tersebut. Oke, cukup. Hikayat itu karya sastra lama ya yang berbentuk prosa. Cerita hikayat itu lebih banyak mengandung nilai kemustahilan, kemudian pengarangnya anonim, adegan-adegan yang tidak masuk akal, anonim. Oke, nah anak-anak sekarang perhatikan di bagian depan. Adapun kompetensi dasar kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yakni membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita hikayat dan cerpen. Kemudian indikatornya membandingkan penggunaan bahasa dalam hikayat dan cerpen. Tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat membandingkan penggunaan bahasa dalam cerpen dan hikayat dan membandingkan nilai-nilai teks hikayat dan cerpen. Nasinya sudah matang. Ayo kita makan. Ini persediaan kita terakhir. Beras sudah habis, Pak. Makanya, Pak, berusaha bekerja supaya nasib kita tidak begini terus. Bagaimana lagi, Bu? Aku sudah berusaha keras bekerja, menjala ikan di sungai dan menjualnya ke pasar. Tapi, Iya, Pak, Ibu tahu itu. Tadi itu cuplikan hikayat sinis. Apa yang kalian pikirkan setelah melihat cuplikan video tersebut? Apa yang kalian pikirkan? Oke, silakan saya Linda. Cuplikan tersebut menggambarkan kehidupan pasangan suami istri yang sangat miskin. Menggambarkan kehidupan pasangan suami istri yang sangat miskin. Apalagi ada Suami mempercayai ramalan yang belum tentu terjadi kebenaran. Oke, si suami mempercayai ramalan yang belum tentu terjadi kebenarannya. Kira religius atau ada manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya
bola, ada perbandingan. Kemudian di sini juga ada majas singular atau majas siman. Nah, dan menggunakan konjungsi urutan waktu dan kejadian. Ya, seperti itu. Jadi sama urutan waktu kejadian. Nah, ini ya, saya perhatikan. Nah, ini dengan kebahasaannya pada untuk berikutnya ini jenis teksnya. Nah, sama-sama merupakan teks narasi, kemudian merupakan tulisan cerita atau kejadian fiksi berdasarkan reka-rekaan. Nah, selanjutnya anak-anak kalian akan mengerjakan tugas yang ada di LKPD yang telah Ibu berikan. Ya, di situ ada hikayat berjudul Hikayat Bayan Budiman dan Cerpen Tukang Pijat Keliling. Kalian bandingkan, kalian baca dulu teksnya, teks Hikayat Bayan Budiman dan teks cerpen, kemudian kalian bandingkan nilai-nilai yang terdapat dalam Hikayat Bayan Budiman dan Tukang Pijat Cerpen berjudul Tukang Pijat Keliling tersebut. Dan kaidah kebahasaannya atau penggunaan konjungsinya ya. Jadi yang kita pilih di sini kebahasaannya adalah konjungsinya. Konjungsi pada cerpennya menggunakan konjungsi temporal yang mana tunjukkan dengan bukti kutipan cerpen yang telah kalian temui seperti itu. Oke, anak-anak silakan dikerjakan LKPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami mengenai perbandingan nilai dalam hikayat dan cerpen. Ada nilai agama, nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai sosial akan dibacakan oleh kalian. Nilai agama, kutipan hikayat. Maka bernasihatlah tentang perbuatan yang melanggar aturan Allah SWT. Kutipan cerpen. Suka
supaya masjid senantiasa dipenuhi jamaah. Nilai moral, kutipan hikayat. Apakah dicari oleh segala manusia di dunia ini selain martabat, kesabaran, dan kekayaan? Tidak ada dalam cerpen. Padahal nilai ini tertulis jelas dalam hikayat Bayan Budiman. Oke, berarti menurut kelompoknya Saida tidak ada dalam cerpen itu nilai apa? Saida? Nilai moral tidak ada dalam cerpen ya, hanya ada dalam nilai dalam hikayat yang ada moralnya. Di cerpennya tidak ada ya. Kemudian silakan lanjut. Penggunaan majas pada hikayat dan cerpen akan dilakukan. Silakan Putra. Penggunaan majas. Penggunaan majas pada hikayat dan cerpen. Hiperbola. Ia dibinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok parasnya, namanya Bibi Zainat. Kutipan cerpen. Namun keramahannya sendiri yang menambah daya pikat tersendiri. Perbandingan. Fitnah di dunia amat besar, lagi tajam daripada senjata. Kutipan cerpen. Kami melihat Mafa yang sebagai selalu ingin meminjam hanya selapis putih yang terlihat. Oke, ada berapa majas? Ada 2. Ada 2. Oke, sekarang pada penggunaan konjungsi. Silakan saja. Dalam hikayat Bayan Budiman dan cerpen Tukang Pijit Keliling menggunakan konjungsi temporal atau konjungsi kata penghubung waktu. Pada kutipan hikayat, setelah umur Majal Mainul 5 tahun, maka disahkan oleh bapaknya mengganti. Ini menyatakan urutan kejadian. Kutipan cerpen, seminggu kemudian orang-orang kampung Busa menyatakan urutan waktu. Oke, nah sebelum mereka mengakhiri presentasinya, dia menggunakan kaki, silakan. Helena, bagaimana? Tanggapannya Helena? Menurut saya, presentasi dari kelompok Saida sangat bagus dan kata konjungsinya sangat lengkap. Lengkap ya konjungsinya ini. Oke, anak-anak, luar biasa hasil dari pekerjaan yang Saida dan teman-teman. Berikan aplaus dulu. Kelompoknya Helena, silakan maju. Yang kedua, 3 orang perwakilannya, silakan. Pelajaran hari ini hikayat dengan cerpen punya kesamaan dalam penggunaan majas, konjungsi, dan nilai-nilainya kebanyakan sama. Dan nilai-nilainya kebanyakan sama. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Fadil tadi bahwa nilai-nilai dalam hikayat dan cerpen itu memiliki kesamaan ya, baik dia dari nilai sosial, nilai pendidik. Ada nilai pendidikan tadi tidak? Ada. Di hikayat atau di cerpen nilai pendidikannya? Di hikayat. Kalau di cerpennya ada nilai pendidikan? Tidak. Jadi tidak semua, ya ini disampaikan kembali, tidak semua nilai-nilai itu ada dalam sebuah cerita. Ketika kita membaca ceritanya, kemudian membandingkan, oh yang kita temui, oh iya ternyata setelah dibandingkan di hikayat ada nilai pendidikannya, tetapi di cerpen tidak dicantumkan atau tidak mengandung nilai pendidikan. Oke, tepuk tangan dulu untuk siapa? Ada lagi yang mau mengumpulkan? Oke, Saida, silakan Saida. Pada hikayat dan cerpen ada pula perbedaan yang sangat mencolok. Contohnya pada penggunaan bahasa, yang pada hikayat cenderung menggunakan bahasa kuno dan sulit dipahami, tapi pada cerpen cenderung menggunakan bahasa modern dan mudah dipahami. Oke, luar biasa. Nah, kalau dari tadi kalau Fadil itu lebih ke nilai-nilainya, sekarang kepada penggunaan bahasanya ya, yang disimpulkan Saida. Jadi penggunaan Saida menyatakan bahwa penggunaan bahasa dalam hikayat
hikayat itu menggunakan bahasa yang mulai klasik ya, kemudian kuno, kemudian kalau cerpen dia bisa dipahami karena bahasanya modern seperti itu. Jadi kalian sudah bisa memahami bagaimana cara membandingkan nilai-nilai hikayat dan cerpen. Jadi bisa diulang apa saja nilai-nilai dalam hikayat. Coba sebutkan semua nilai pas itu dan tidak singkat. Dan sekali lagi estetika. Ada tadi estetika? Tidak ada ya? Oke, estetika tidak ada. Kemudian pada kebahasaannya yang kita bandingkan, yang kalian bandingkan tadi itu kan konjungsinya ya. Nah, kata apa saja? Konjungsi apa saja? Kata apa? Yang sebelum. Oke, sebelum. Kemudian. Kalau di hikayat konjungsi apa? Tadi hikayat dulu. Konjungsi apa? Ya, temporalnya katanya apa? Kata apa? Konjungsi temporalnya apa? Sebelum itu pada hikayat. Kalau pada cerpen? Hah? Oke, jadi luar biasa kalian sudah sangat memahami materi mengenai hikayat ini, bagaimana caranya membandingkan hikayat dan cerpen, baik itu dari bahasanya maupun dari nilai yang terkandung di dalam cerita tersebut. Nah, hari ini kan kita sudah belajar mengenai nilai-nilai ya dan pembahasan. Pertemuan berikutnya nanti kita akan masih belajar tentang hikayat. Nah, tetapi bedanya di sini kalian akan mengembangkan ya cerita hikayat ke dalam bentuk cerpen. Ya, pertemuan berikutnya insya Allah kita berjumpa pada hari Kamis ya. Kita akan menentukan atau membandingkan dulu alur dalam cerpen dan hikayat. Kalau hari ini nilai dan kebahasaan, pertemuan berikutnya alur cerpen dan alur hikayat. Kemudian kalian berdasarkan alur itu kalian akan mengembangkan teks hikayat menjadi sebuah cerpen. Itu pembelajaran kita minggu depan. Ya, baik, anak-anak, terima kasih. Hasil pekerjaan kalian sangat luar biasa sekali hari ini. Ibu sangat mengapresiasi, kemudian sudah sangat tepat semua nilai-nilai yang kalian bandingkan, yang kalian telaah. Di situ mendapatkan nilai agama, nilai moral, nilai sosial, ini sudah sangat luar biasa sekali. Jadi untuk pembelajaran kita pada siang hari ini kita semuanya setelah Ibu menyampaikan pembelajaran kita untuk minggu depan itu, jadi tugas saya di rumah kamu harus mencari dulu apa itu alur. Jadi kamu belajar lagi seperti itu, belajar itu. Oh iya, minggu depan bahasa Indonesia saya akan belajar tentang alur, kemudian belajar tentang mengembangkan teks hikayat ke dalam bentuk cerpen. Kamu akan menulis sebuah hikayat. Kamu baca dulu sebuah hikayat, kemudian hikayat itu akan kamu ubah menjadi cerpen berdasarkan kaidah pembahasan. Kalau cerpen kan dia menggunakan yang modern, bahasa yang modern. Kalau di hikayat ada bahasa yang kuno, kamu jangan gunakan itu. Kamu bisa mengganti dengan bahasa yang modern. Karena kamu akan mengubah hikayat menjadi cerpen atau mengembangkan sebuah hikayat menjadi cerpen. Jadi silakan belajar di rumah, kemudian kamu harus persiapkan. Oh iya, besok belajar bahasa Indonesia, saya harus belajar tentang alur. Apa itu alur? Ya, jadi ketika ibu tanya apa itu alur anak-anak, seperti dia sudah paham, dia bisa menjawab apa yang ibu sampaikan. Kemudian bagaimana caranya mengembangkan cerita ke dalam bentuk hikayat? Cari memang searching, silakan searching di YouTube, di Google, sangat banyak informasi yang bisa kamu peroleh untuk itu. Ya, jadi sebelum kita tutup pembelajaran pada siang pagi hari ini, mari kita berdoa. Masih
Meskipun kita harus menutup pembelajaran ini dengan doa. Muhammad Fadel memimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran kita pagi ini. Silakan maju. Mengakhiri kegiatan kita belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selesai, alhamdulillahirobbilalamin. Anak-anak, terima kasih banyak, pembelajaran hari ini sangat luar biasa. Terima kasih atas antusiasnya, partisipasinya, semangat belajarnya tetap ditingkatkan. SMA, maju bersama. Akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank